Pembuatan peta jasa ekosistem adalah mengunduh data save file wilayah administrasi yang dibutuhkan. Hal ini ditunjukkan proses membuka browser, kemudian mengakses situs penyedia data spasial. Setelah itu, pengguna memilih wilayah administrasi yang diinginkan. Di sini kami memakai Kabupaten Balangan. Lalu, setelah itu mengunduh file save file atau SHP beserta file pendukungnya. File hasil unduhan kemudian diekstrak ke folder kerja, sehingga siap untuk diimpor ke dalam aplikasi ArcGIS pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, memunculkan folder. Pada tahap ini ditunjukkan cara memunculkan atau menambahkan folder kerja ke dalam ArcGIS. Langkah ini dilakukan dengan membuka ArcCatalog atau panel katalog di ArcMap atau ArcGIS Pro. Kemudian memilih menu folder connection dan mengklik ikon connect to folder. Selanjutnya, pengguna menelusuri dan memilih folder tempat data save file yang telah diunduh dan diekstrak sebelumnya disimpan. Setelah folder berhasil ditambahkan, seluruh isi folder tersebut akan muncul di panel katalog, sehingga data siap untuk diimpor dan digunakan dalam proses pembuatan peta jasa ekosistem. Pada tahap ini, diperlihatkan cara mengatur sistem koordinat pada data frame di ArcGIS. Pengguna membuka menu data frame properties, lalu memilih tab Coordinate System. Selanjutnya, pengguna menelusuri ke bagian Project Coordinate System dan memilih UTM, kemudian WGS 1984, dan akhirnya memilih WGS 1984 UTM Zone 50S. Yang sesuai dengan wilayah Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan. Setelah itu, klik OK untuk menerapkan sistem koordinat tersebut, sehingga seluruh data spasial yang digunakan akan terproyeksi dengan benar dan konsisten. Mari simak video ini. Dalam hal ini, kita memilih kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Balangan menggunakan fitur Select by Attribute di ArcGIS. Setelah wilayah kajian ditentukan, data disimpan sebagai layer baru untuk digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan fitur Union untuk menggabungkan layar batas administrasi dengan layar penggunaan lahan. Lakukan proses overlay, intersect atau union antara layer ekoregion dan penutupan lahan untuk menghasilkan layar baru yang menggabungkan atribut keduanya. Gunakan Arc Toolbox, kemudian Analysis Tools, kemudian Overlay, kemudian Intersect atau Union. Proses ini memungkinkan kita mendapatkan satu layar terpadu yang mengandung semua atribut dari kedua layar awal. Setelah mencakup semua tutupan lahan, klik OK. Hasilnya adalah data spasial yang lebih informatif dan siap dianalisis untuk mengidentifikasi jasa ekosistem di Balangan.
Setelah itu, kita menambahkan layer ekoregion ke dalam peta. Ekoregion merupakan wilayah yang memiliki kesamaan karakteristik ekologis seperti iklim, topografi, dan vegetasi. Dengan memasukkan data ini, kita dapat mengidentifikasi tipe-tipe ekosistem yang terdapat di wilayah kajian. Informasi ekoregion sangat penting dalam mengkaji kontribusi masing-masing zona ekologi terhadap penyediaan jasa ekosistem, serta menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan berbasis lingkungan. Kemudian, lakukan overlay antara layer ekoregion dan tutupan lahan menggunakan tool union atau interstitch. Proses ini menggabungkan atribut dari kedua layer sehingga setiap poligon baru memiliki informasi mengenai tipe ekoregion dan jenis tutupan lahan. Pada tahap ini, pastikan semua kelas tutupan lahan seperti semak belukar, hutan sekunder, sawah, perkebunan, permukiman, dan lahan terbuka lainnya terwakili dengan atribut yang jelas. Kemudian pada bagian ini adalah mengklip layer LU_balangan dengan layar batas menggunakan tools clip. Kemudian ekspor data yang sudah diklip lalu diberi nama LU_cup_balangan. Step selanjutnya adalah mengklip layar LU_balangan dengan layar batas menggunakan tools clip. Ekspor data yang sudah diklip lalu diberi nama LU_cup_balangan. Setelah itu di-save dan diklik OK. Kemudian pada bagian skor ekoregion itu open attributes table pada layar ekoregion_balangan, lalu add file untuk menambah kolom yang akan digunakan untuk memberi skor pada masing-masing vegetasi yang ada di kabupaten yang dipilih. Kemudian berikan skor pada vegetasi berdasarkan dengan skor bobot yang ada di Excel.
Langkah selanjutnya adalah menghitung skor untuk masing-masing jenis tutupan lahan. Klik kanan pada layar lu_cup_balangan, lalu pilih Open Attribute Table untuk memberikan skor pada tutupan lahan yang terdapat di kabupaten yang dipilih. Selanjutnya, tambahkan kolom baru dengan memilih Add File, kemudian atur tipe data menjadi float dan beri nama kolom tersebut score_lu. Kolom ini akan diisi dengan nilai skor berdasarkan masing-masing jenis tutupan lahan. Selanjutnya, gunakan fitur Select by Attributes untuk memilih jenis tutupan lahan yang akan diberikan skor. Kemudian lakukan step yang sama pada masing-masing tutupan lahan seperti sawah, kebun, empang, danau, padang rumput, tanah kosong, hutan rawa, hutan rimba, semak belukar, sungai, dan tegalan. Di sini kita lakukan skor region pada tutupan lahan perkebunan. Lakukan step yang sama pada tutupan lahan empang. Selanjutnya, melakukan skor region pada tutupan lahan danau.
Untuk perhitungan nilai jasa ekosistem, tambahkan file baru pada tabel atribut hasil overlay, misalnya nilai _JE, nilai jasa ekosistem dengan tipe data numerik. Nilai ini dihitung berdasarkan bobot yang sudah ditentukan untuk setiap kombinasi ekoregion dan tutupan lahan. Misalnya hutan dan hutan sekunder mendapatkan nilai tinggi karena jasa ekosistemnya besar, sawah mendapatkan nilai sedang, semak belukar mendapat nilai rendah, dan permukiman atau lahan terdegradasi mendapatkan nilai sangat rendah. Rumus perhitungan dapat menggunakan file kalkulator dengan logika kondisional sesuai klasifikasi. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah dari skor yang didapat semua tutupan lahan, kita akan menggunakan tools intersect untuk menggabungkan semua skor dari masing-masing tutupan lahan. Setelah melakukan perhitungan, kopas Excel yang telah dikerjakan. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada video ini.
Setelah nilai jasa ekosistem dihitung, klasifikasikan data ke dalam 5 kategori: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Terapkan simbologi warna yang representatif, misalnya hijau tua untuk sangat tinggi, hijau muda untuk tinggi, kuning untuk sedang, oranye untuk rendah, dan merah untuk sangat rendah. Setelah menerapkan simbologi, peta jasa ekosistem pun telah selesai dikerjakan. Halo guys, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara pembuatan layout pada ArcGIS. Pertama-tama kita membuka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Apabila tidak punya, bisa di-download di platform manapun, itu banyak kok guys. Karena aku sudah download, jadi kita buka aja. Ini emang agak lama ya guys membukanya. Setelah itu kita pilih ini sebagai layout. Ini adalah layout yang layout ArcGIS yang sekarang ini digunakan. Kita hapus dulu, kita hapus karena bukan data ini yang nanti akan kita masukkan ya guys. Nah, untuk mendownload layout ini, kalian bisa ke situs ini, dan nanti ada layout petanya, bisa kalian download. Setelah itu kalian ekstrak dan nanti akan dapat layout ArcGIS-nya gitu. Oke, langsung aja ini kita masukkan data yang udah kita olah. Kita cari filenya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan ini. Ini adalah 3 data yang akan kita olah. Nah, ini penampilan layoutnya ketika datanya sudah dimasukkan. Ini kan banyak biru-birunya gini. Tapi sebelum itu kita isi intersect-nya terlebih dahulu untuk penandaan ininya, apa namanya, sesuai dan tidak sesuainya. Kita lihat dulu di sini. Oke. Di intersect kita open atribut table terlebih dahulu. Setelah itu kita scroll apakah data kriterianya masih ada ya. Data kriteria sesuai dan tidak sesuai. Setelah itu kita close, klik kanan, kita ke properties,
Setelah itu kita ke simbology, setelah itu ke kategori, dan kita di value field kita pilih kriteria. Setelah itu kita add all value dan kita unchecklist yang call other value. Nah, untuk kriteria sesuainya kita ubah warna menjadi warna hijau misalkan. Oke, dan untuk kriteria tidak sesuainya kita ubah menjadi warna merah. Oke, setelah itu kita apply. Oke, nah ini untuk kriteria daerah yang warna hijau itu memiliki kriteria dari jasa ekosistem penyedia airnya itu sesuai, sedangkan yang warna merah itu jasa ekosistem penyedia airnya tidak sesuai. Nah, sini masih ada daerah-daerah hijau. Di sini sebenarnya SHP pertambangan tapi tidak dimasukkan. Memang tidak butuh data pertambangan, jadi biar sedikit lebih rapi kita ke clip karena ini yang merupakan layernya. Kita ke sini, setelah itu kita ganti warnanya menjadi putih atau bisa juga no color. Kita ganti ke warna putih aja. Itu kita oke, jadi lebih rapi. Setelah itu kita lanjut ke bagian layout. Untuk layout kita langsung saja ke sini. Nah, ini akan menjadi warna biru seperti ini karena measured grid dan graticle-nya itu banyak ya guys. Jadi kita atur supaya ini bisa lebih kelihatan gitu loh. Yang pertama kita pastikan bahwa yang terklik adalah layer dari si petanya ini gitu. Oke, salah. Oke, nah kalau sudah yakin kita klik kanan ke properties. Setelah itu ini ada graticle dan measured grid. Yang graticle ini merupakan yang warna biru, sedangkan yang measured grid ini yang di pinggir-pinggirnya sini loh guys. Nanti ada. Kita pilih graticle-nya terlebih dahulu. Setelah pasti terpilih dengan ditandai warna biru seperti ini, kita ke properties. Setelah itu kita ke interval. Nah, di sini kita memilih di ini di sini, daerah sini di x-axis dan y-axis. Ini kita coba-coba terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini kita nolkan. Ini juga kita nolkan. Setelah itu di sini kita coba dulu di angka 10. Kalau misalkan masih terlalu banyak kita bisa naikkan lagi. Jadi di sini tuh kalau misalkan naik itu semakin renggang gitu loh guys. Kalau turun malah semakin padat ininya, si biru-birunya ini. Itu kita apply, kita oke. Setelah itu kita apply lagi. Nah, jadi lebih padat. Oke, tapi kita membutuhkan yang lebih rapat dari ini ya. Ini terlalu renggang. Jadi kita atur lagi, kita properties lagi. Kita turunkan mungkin jadi kita coba 5 dulu. Kalau masih itu kita coba turunkan lagi. Kita oke, kita apply, setelah itu kita tarik. Nah, sudah lebih baik ya guys. Nah selanjutnya kita ke sini. Dan untuk garis-garis biru ini kalau dirasa terlalu tebal, kita bisa mengecilkannya dengan cara kita pastikan bahwa layernya setelah terpilih, layer petanya. Setelah itu kita klik kanan, kita ke properties, kita ke frame, ke grids, setelah itu ke graticles, setelah itu kita ke lines, simbol, dan kita pilih di sini 0,50. Nanti kita klik OK, apply, OK. Dia jadi lebih kecil. Kalau misalkan ini sudah begini, di bagian sini ini kan kayak kecil banget kan. Itu ada semacam tulisan yang cukup
cukup ini gitu, cukup rapat-rapat dan banyak. Ini kita zoom. Nah, jadi di sini ada beberapa toolbar di ArcGIS ini. Yang ini merupakan toolbar dari layout. Yang ini, pokoknya ini toolbar dari layout. Sedangkan yang ini itu toolbar dari layers ini. Jadi misalkan kita pakai yang ini, kita bisa gerakin petanya sesuai yang kita inginkan di posisi manapun. Sedangkan yang ini itu buat layoutnya. Jadi misalkan kita klik yang tangan ini, kita bisa gerakin si layer dari layout dari peta ini gitu. Jadi yang gerak bukan petanya tapi layoutnya. Oke, balik lagi. Kita mau merapikan bagian-bagian yang pinggir sini. Karena kita zoom terlebih dahulu ya. Tuh, kalau dilihat ini tuh sangat-sangat tidak rapi, terutama di bagian measured grid-nya. Ini namanya measured grid ya guys. Nah, cara merapikannya sama seperti tadi. Kita klik bagian yang dari layer petanya. Setelah itu kita ke properties. Setelah itu ke measured grid, ke properties lagi, dan kita tunggu. Setelah itu kita ke interval. Kalau misalkan sudah sampai di interval, kalian fokusnya ke yang ini guys, ini sama yang x-axis interval dan y-axis interval. Yang di bawah nggak usah diapa-apain, sama seperti tadi. Kalau misalkan naikin itu semakin jauh, kalau misalkan nurunin itu semakin padat atau dekat. Kita coba naikin. Jadi kita naikin nolnya misalkan ya, coba naikin, terus kita apply. Nah, setelah itu kita lanjut ke ke ini guys. Kalau misalkan dilihat di bagian pinggir-pinggirnya sini, apalagi di bagian sini tuh measured grid-nya tuh keluar dari batas, dari garis ini. Jadi garis terus ada measured grid-nya, dan itu dia keluar. Seharusnya dia di dalam biar kelihatan lebih rapi. Nah, caranya layer peta yang ini, pastikan lagi layer petanya harus aktif. Jadi kita di sini mau ngetarik si layer petanya itu biar si measured grid-nya ke dalam gitu. Nah, ini kan jadi ke dalam. Pastikan dulu buat dia ke dalam. Setelah itu ya bagian atasnya juga biar dia nggak di luar gitu loh guys. Soalnya nanti bakalan kurang rapi aja kalau di luar sih menurut saya. Nah, ini juga, ini tinggal ditarik-tarik aja sebenarnya. Oke, setelah itu di bagian bawah tarik juga biar dia masuk ke dalam ya. Nah, ini udah cukup rapi. Kurang nih. Oke. Nah, ini sudah cukup rapi ya. Nah, di sini kalau kalian lihat itu juga ada yang namanya apa ya, ini tuh kayak koordinat gitu nih. Ini kan ukurannya kecil banget dan warnanya itu biru. Ini bisa diatur dan diubah. Caranya adalah pastikan lagi bahwa layer petanya ini adalah yang aktif. Kita klik kanan, setelah itu ke properties. Setelah itu kita graticulnya ini adalah yang aktif. Kita ke properties. Setelah itu kita ke, nah untuk color di sini bisa kita ubah menjadi warna hitam. Setelah itu label offsetnya ini kita coba 6 ya, supaya agak sedikit ke atas. Ini kan mentok banget nih, agak di bawah banget, jadi kita coba 6 biar agak ke atas. Size nya kita besarin jadi 7. Setelah itu kita coba apply. Oke, setelah itu kita apply. Nah, jadinya agak ke atas kan. Setelah itu di bagian sini harusnya ada tick, kayak semacam garisnya gitu. Kita coba atur juga. Kita ke property, setelah itu kita ke axis, dan yang ini kita coba naikin
jadi 3. Coba dulu apakah sudah cukup rapi. Oh, ternyata masih kurang. Kita atur lagi 4 ya. 4 sudah aman sih. Play. Nah, sudah. Kita cek apakah semuanya sudah sesuai atau belum. Oke. Sebenarnya sudah sesuai. Nah, ini sudah jadi ya sebenarnya. Setelah itu kita lanjut ke daerah yang di sebelah sini. Ini ada di judul peta, nama desa, dan lain-lain. Kita fokus ke kotak yang ini terlebih dahulu. Kita gedein dulu biar enak ya. Nah, kita fokus ke kotak ini. Ini ada di new data frame, 2 data ini. Jadi yang ini adalah data yang ini, sedangkan yang ini adalah untuk yang ini. Nah, di sini itu untuk diagram lokasi dari wilayah yang kita jadikan peta. Sebenarnya bebas mau gimana, tapi kalau saya yang pertama di sini adalah wilayah Kalimantan Selatan, dan yang di sini adalah wilayah dari si Kabupaten Balangan ini. Ini adalah Kabupaten Balangan ya guys. Jadi yang pertama kita ke new data frame yang pertama, kita ambil data Kalimantan Selatan. Nah, untuk data Kalimantan Selatan itu kalian bisa mendownload di sini di tanahairindonesia.co.id ini. Setelah itu kalian ke unduh data dan nanti kalian cari yang data batas wilayah ini. Ini gratis dan tidak perlu login. Dan nanti kalian akan dibawa ke sini dan kalian bisa pencet ini. Pencet, setelah itu di sini, diklik di sini dan setelah itu di-download. Gitu. Oke, kita lanjut karena saya sudah punya, jadi saya langsung masukkan aja ya. Di sini kita langsung aja karena mau ngambil wilayah Kalimantan, jadi kita langsung ke yang batas administrasi dari kabupaten kota. Nah, di sini ada yang LEN, ada yang AR. Kita pilih yang AR. Nah, ini udah masuk datanya ya. Jadi kita ke klik kanan, kita ke open attribute table untuk biar kayak daerah Kalimantan atau provinsi Kalimantan Selatan itu tertandai gitu loh. Kita geser ke kanan sampai dapat, nah ini nama wilayah administrasi provinsi, sedangkan ini yang kabupaten atau kotanya. Kita ke sini wilayah provinsi karena kita mau ngambil yang Kalimantan kan, jadi kita blok dulu semuanya. Setelah itu kita ke klik kanan, kita ke properties dan kita ingetin kode ini yang wet ampere. Setelah itu kita close, kita ke open attribute, bisa melalui sini atau bisa dari sini. Ini terus ke select by attribute, mohon maaf. Kita select by attribute terlebih dahulu. Setelah itu kita cari kode wet ampere yang tadi ya, ini WAD ampere. Setelah itu kita klik 2 kali sama dengan dan kita get unique value. Nah, karena ini kan banyak kan, pasti kayak capek gitu, apalagi kalau misalkan yang di bawah-bawah. Kalau Kalimantan ini ada di sini-sini aja sih. Nah, biar tidak capek, kita bisa ketik di sini nama provinsinya gitu. Kalimantan Selatan. Nah, ini udah ada, kita langsung ke klik aja. Setelah itu kita verify terlebih dahulu. Nah, apabila katanya sukses berarti itu berhasil, berarti ada gitu datanya. Kita klik OK aja, setelah itu kita apply, di close. Nah, ke sini. Nah, ini merupakan daerah-daerah atau kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Selatan. Ada Balangan, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tengah, dan lain-lain. Setelah itu ini kita close aja. Nah, ini ada di sini nih, ada yang di biru-biru ini. Tapi kita zoom ya, kita zoom. Kita zoom.
Nah, ini Kalimantan. Kita taruh agak ke tengah ya, biar kelihatan gitu. Kita zoom lagi. Oke. Sampai posisi yang diinginkan ya. Ini sebenarnya sudah bisa, cuman begini aja. Tapi biar wilayah atau provinsi Kalimantan Selatan dan daerah lain itu berbeda, kita harus nge-export datanya. Caranya kita klik kanan, setelah itu kita ke data dan kita ekspor data. Ini bisa kita ubah ya. Kita pilih enggak. Kita pilih di sini aja. Nah, di sini kita namain SHP Kalimantan Selatan. Kita enter. Nah, di sini kita ubah namanya jadi Batas Administrasi Kalsel. Kita save. Kita oke. Dan kita tunggu, nanti dia akan ini sampai selesai ya. Jadi beda kan gitu guys. Nah, ini udah jadi dari diagram lokasi dari Kalimantan Selatannya. Setelah itu kita lanjut ke diagram lokasi dari Kabupaten Balangannya. Caranya sama, langsung aja, tapi di new data frame yang kedua. Kita add data. Setelah itu, karena ini kita udah ada data administrasi dari Kalimantan Selatannya, jadi kita langsung ambil dari situnya aja. Kita tadi simpannya di sini. Nah, ini. Nah, ini udah masuk. Kan? Setelah itu kita ke data. Ke open atribut terlebih dahulu. Setelah itu kita cari Kabupaten Balangannya. Dia kodenya itu kalau nggak salah ini Namo BJ. Kita select by atribut Namo BJ, ini ya kodenya. Setelah itu kita sama dengan get unit value dan Balangan. Apply, di close. Apply, di close. Jadi kita close. Nah, dia udah jadi seperti ini. Ini biar kita tuh dapat data yang kita mau gitu, per kabupaten, per provinsi, per kecamatan itu bisa ya guys. Itu kita lakukan hal yang sama, langsung kita ganti nama aja jadi administrasi Balangan. Di save. Oke. Yes. Oke, ini udah masuk. Setelah itu yang ini bisa kita ubah, yang ini juga bisa kita ubah nanti ya. Kita matikan dulu atribut tabelnya. Oke, itu berbeda ya guys. Nah, biar terlihat lebih rapi, kedua dari layer ini kita ubah warnanya jadi warna putih. Oke. Nah, dia jadi khusus buat daerah ini gitu. Jadi kayak warna yang ini tuh menunjukkan oh ini wilayahnya gitu. Ada di daerah sini gitu. Ini Kalimantan Selatan gitu. Nah, untuk yang Balangan juga kita lakukan hal yang sama ya. Putih atau no color bisa, terserah. Nah, setelah itu kita lanjut ke ini masih terlalu jauh, jadi bisa kita zoom daerah Balangannya. Terus kita tarik ya sampai, nah dia kelihatan daerah Balangannya. Kalau dirasa ini terlalu dekat, bisa kita kurangin. Oke, jadi seperti ini. Kita tengahin aja. Udah. Nah, setelah itu kita lanjut ke judul peta, nama desa dan lain-lain. Untuk skala ini biar dia
oh ini kita itu dulu. Untuk skala ini, biar dia itu otomatis mengikuti dari ini. Jadi dia otomatis kalau misalkan ininya berubah, dia juga berubah gitu. Itu caranya begini. Kita ke insert, setelah itu kita ke dynamic text, ke reference scale. Nah, setelah itu kita cari, oh ternyata data anunya ada di sini nih. Nah, kita enter. Setelah itu, nah di sini kata ini sampai sini kita hapus. Setelah itu kita ubah jadi skala spasi. Ini juga 1 spasi spasi. Setelah itu kata di sini kita hapus. Setelah itu kita apply. Oke. Kita coba lihat. Oh, salah, maaf. Kita coba besarkan ya. Besarkan, kita coba ukurannya 16. Oke, apply. Oke. Nah, ini skalanya 1:2 juta ya, sama di sini. Ketika ini berubah, ini juga otomatis akan berubah. Tuh. Ini kita atur lagi. Kita ubah jadi huruf, size itu bebas ya guys. Kita bold biar dia lebih terlihat. Nah, ini skalanya. Untuk judul peta bisa disesuaikan sama judul kalian, nama desa juga, dan yang lainnya. Oke, sebelum lanjut ke sana, kita lihat di sini gratikulnya beda ya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Terus ini tidak terlalu mengganggu. Kita coba buat ini dulu deh, biar kelihatan lebih rapi. Turunkan intervalnya, sama seperti yang di sini tadi. Ke properties, kita ke interval dan kita turunkan yang di sini. Di sini tadi kan di sini angkanya 1, ini sudah diubah jadi 0. Terus ini saya coba 1, ternyata masih cukup padat ya. Jadi kita ubah ke 6. Kita apply, kita lihat aja. Oke, ternyata masih cukup padat. Kita ubah lagi misalkan ke 10. Apply. Oke, ini udah lumayan sih dibandingkan yang tadi. Nah, setelah semuanya oke, kita lanjut ke judul peta, nama desa, dan lain-lain. Untuk judul peta di sini namanya itu adalah peta jasa ekosistem penyedia air Kabupaten Balangan. Setelah itu kita apply. Kalau terlalu panjang bisa kita kecilkan. Kita coba di 24 dulu. Apply. Oh, begini. Ini kita enter aja biar dia agak ke bawah ya. Oke, udah ke bawah. Kita naikkan lagi misalkan jadi di 28 biar tidak terlalu kecil banget. Oke. Nah, seperti itu untuk pengaturan dari tulisan-tulisan ini ya kalian. Aku coba ngatur ininya dulu ya. Nah, ini untuk skala segini. Ini kan di bawahnya masih meter ya, kalau kelihatan. Kita zoom dulu biar lebih enak. Nah, ini masih meter, ini kita ubah jadi kilometer. Caranya
semuanya kita pastikan ini terklik. Setelah itu klik kanan ke properties. Nah, di sini di label ini kita ubah jadi kilometer aja. Kilometer. Kita apply. Dah. Udah cukup rapi ya. Sejauh ini. Dah itu. Nah, di sini ada yang namanya datum horizontal. Ini zonanya masih 48S. Ini bisa kita ubah jadi ini. Jadi 50S sesuai, kita ungroup dulu. Sesuai sama zona kita gitu. Ini 50S. Karena aku di Kalimantan jadi 50S zonanya. Sesuai. Nah, setelah ini di sini karena ini adalah tugas mata kuliah dari daya dukung lingkungan perairan dan ini adalah kelompok, jadi di sini aku masukin logo universitas dan juga nama kelompok, nama dan anggota kelompok. Oke. Insert pictures. Setelah itu kita cari logo WLM, masukkan di sini. Ini kita sesuaikan sama ukuran dan lain-lain. Nah, di sini nanti diisi nama dan NIM, tapi nanti aja di terakhir. Nah, itu di keterangan ini kita tambah legenda. Kita tulis terlebih dahulu legenda ya. Legenda, apply, oke. Nah, setelah itu kita masukkan legenda dari ini wilayah ini. Sebenarnya cuman di intersect-nya aja sih kayaknya mah. Kita ke insert, setelah itu kita ke sini legend. Nah, ini adalah layer yang aktif. Karena kita mau masukin layer yang ini, jadi ini harus kita aktifkan dulu. Cancel, saya kita ke layer, klik kanan, activate. Nah, baru kita ke legenda lagi. Tuh, dia udah masuk ya. Nah, ini adalah data-data yang nantinya akan dimasukkan ke legenda. Kalau misalkan kalian merasa ada data yang tidak perlu dimasukkan, kalian bisa tinggal klik datanya. Setelah itu kita pencet ini, aku cuman perlu masukkan ini aja ya guys, intersect LU correct ini. Lalu kita next. Nah, ini kita hapus. Kita next. Nah, sesuai dan tidak sesuai. Ini kan masih tulisannya intersect LUE correct. Kita bisa ubahnya dari sini guys. Kita klik sekali lagi. Kita ubah jadi ekosistem penyedia air Kabupaten Balangan. Kita tambahin jasa ekosistem penyedia air Kabupaten Balangan. Setelah itu langsung di enter aja atau di klik sembarang, dia langsung ubah. Udah deh, tinggal diatur-atur sesuai dengan ya. Nah, untuk sumber dan riwayat peta ini bisa administrasi Balangan dan lain-lain. Ini kita teruskan ya guys. Untuk ini sumber data ini bisa kita isi. Yang pertama itu, oke, ini kita delete. Satu itu adalah peta Muka Bumi Indonesia.
bebas ya sebenarnya, ini sesuaikan sama data yang kalian pakai aja. Maaf, skala sesuaikan skalanya sama yang di atas tadi ya guys. Ini agak beda karena dia ngezoom 1 banding, kalau nggak salah tadi 2 juta ya. Jadi kita ubah kalau misalkan tidak sesuai. Setelah itu yang kedua di sini karena aku pakai Kalimantan, jadi tulis atas administrasi kabupaten. Oh enggak, oh iya, nanti aku ada nambahin itunya biar agak sedikit bagus gitu, kabupaten di Kalimantan Selatan. Itu yang ketiga itu ada shape file atau SHP berupa bumi Indonesia, kita singkat aja jadi RBI Kabupaten Balangan. Nah setelah itu kita apply, kita oke, kita naikkan ke atas. Nah untuk catatan ini mungkin kita bisa isi dengan ini aja, strip aja. Setelah semuanya sudah selesai, ini tinggal masukin ininya aja, nama NIM, nama kelompok dan nama NIM. Nah di sini supaya lebih terlihat lebih bagus ya, aku mau nambahin SHP dari Kalimantan Selatan karena di sini tadi disebutkan kan. Kita ke layers data, dan itu langsung ke batas Kalsel administrasi ini. Nah ini dia jadi ungu begini gitu, tapi nggak apa-apa, ini kita ini kan aja no color, jadi oke. Nah, dia jadi kelihatan lagi guys gitu. Kalau dirasa kebesaran bisa kita kecilin biar wilayah lain kayak kelihatan gitu kan. Nah biar lebih menarik lagi, ini kita munculin daerahnya. Kita munculin, kita klik kanan, setelah itu kita ke properties, ke labels, ini, terus kita apply, oke. Nah ini udah muncul guys nih, udah muncul, tapi tulisannya kecil banget ya. Tapi bisa kita atur dengan kita gedein tulisannya. Ini kita pilih misalkan 36, kita coba ya, apply. Tuh udah kelihatan Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru. Kita atur lagi biar lebih gede lagi, mungkin 48. Oke. Nah untuk Balangan ini gak usah kita kasih label begini ya, jadi kita langsung begini aja, properties. Setelah itu ini di method kita ambil yang define classes of features and labels each class differently. Nah setelah itu kita SQL query. Nah kita pilih yang namo BJ, mohon maaf, namo BJ, kita klik. Setelah itu kita pilih yang setelah ini kan nama kabupatennya, itu kita pencet ini, kita get unit value dan kita cari Balangan. Kita oke, kita apply. Ini kita bold dulu. Apply, oke. Tuh dia jadi yang kabupaten lain ada namanya, sedangkan yang Balangan dia nggak ada. Begitupun halnya sama yang ini. Nanti kita lakukan hal begitu juga ya. Yang ini nih terutama. Administrasi Balangan. Ini aja langsung. Karena dia ada 2 data gitu ya guys.
Atau ke properties. Aku sampai lupa. Lakukan hal yang sama dengan kok Banjar? Salah. Oke, play. Oke, nah ini dia udah muncul ini. Dia udah muncul, tapi yang balangan enggak. Coba kita zoom. Oke. Nah ini Tabalong, Kapin, Banjar, dan lain-lain. Kita atur biar lebih rapi ya. Nah ini ada hulu sungai utara, hulu sungai tengah, hulu sungai selatan, Kota Baru, Tabalong, dan ini balangan. Ini kita ubah warnanya, mungkin jadi warna orange. Di sini kita bisa ngasih di bawah-bawahnya sini warna biru gitu, biar kelihatannya tuh jadi laut gitu ya guys. Jadi dia nggak kayak gini karena ini nggak dikasih label kan, jadi kita bisa kasih mana ya, lupa. Nah di sini di background, di grid, di frame maksudnya, background kita pilih yang light blue, terserah pokoknya yang warna biru. Setelah itu kita oke. Nah dia jadi begini. Biar dia nggak terlalu nyatu, kita ubah warna ini jadi warna hijau mungkin ya, hijau agak cerah atau hijau light gini. Nah gini. Nah ini bisa kita tulis pakai laut Jawa ya. Salah. Langsung kopas dari sini aja deh. Nah di sini bisa kita tulis laut Jawa. Simbol B kita ubah jadi 28. Oke. Oh terlalu gede ternyata. Maaf. Kita ubah 18 saja kayak tadi. Coba masih terlalu gede ternyata ya. Oke. Tinggal diatur-atur aja. Terusnya mau di sini terserah. Oke, aku langsung lanjut. Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya kayak semacam kotak di area sini nih. Jadi dia berguna untuk penentu gitu, penentu area di sini. Ini balangannya, terus dia akan menentukan area itu. Yang pertama kita pastikan bahwa layers ini terklik. Nanti kita klik kanan, lalu kita ke properties, dan kita ke extend indicator. Setelah itu kita ke layer, masukkan dan apply. Nah dia sudah muncul. Setelah itu kita oke. Ini udah selesai semuanya, tinggal ngisi yang bagian ini aja. Oke, ini adalah hasil layout setelah aku perbaikin, aku rapiin dan lain-lain. Kita coba lihat di daerah Tabalong, hulu sungai utara, hulu sungai tengah, Kota Baru, dan ini adalah balangan. Nah ini untuk layout setelah aku perbaikin, setelah aku rapiin juga. Setelah itu ini skalanya yang tadinya 1:2 juta
gara-gara dia masuk administrasi ini berubah jadi 1:100.000. Nah ini kita coba nah ini udah di tulisannya aku ganti jadi Times New Roman, cuman di area sini saja, selebihnya enggak. Tuh ini udah ditaruh nama kelompok dan lain sebagainya. Mungkin masih agak bawah dikit ya. Oke. Nah tuh ini ada keterangan. Ini yang tulisan legenda tadi dihapus karena menurut aku itu double penjelasan. Sudah ada keterangan, tulisannya masa ada legenda juga gitu, jadi udah dihapus gitu. Terus di bagian sini sumber data sama seperti tadi. Nah untuk catatan ini aku tambahin seperti ini gitu kan. Nah untuk yang terakhir mungkin aku mau ngubah garis-garis ini. Saya mau ngubah garis-garis ini jadi warna hitam. Ini kan warnanya warna abu-abu, coba jadi warna hitam aja. Oke, biar lebih beda gitu dari yang lainnya. Nah, udah deh. Ini udah jadi, udah selesai. Petanya seperti ini. Dan ya gitu. Jadi seperti ini, guys. Tinggal kita save aja di sini. Tadi udah aku save dan ini tinggal di save lagi. Oke. Ini sekedar tambahan aja sebagai penjelasan. Jadi berdasarkan peta ini kita dapat melihat bahwa penyedia air yang ada di Kabupaten Balangan itu masih didominasi dengan sesuai. Yang tidak sesuai cuman ada di daerah sini. Ini kalau nggak salah di sekitaran Kecamatan Lampihong kalau nggak salah. Jadi sisanya itu masih sangat-sangat sesuai. Terlihat dari daerah sini aja yang memiliki warna merah, yang berarti dia tidak sesuai ya. Sisanya dia masih ini warna merah sesuai sama yang di sini juga. Masih sangat bagus untuk penyedia air di Kabupaten Balangan.